tidak banyak berubah. Yang diubah cuman itu hal-hal yang dulu ditolak oleh hakim yang menyebabkan nota perlawanan dikabulkan itu adalah KUHP lama masih dicantumkan, KUHP lama dicantumkan, itu dihapus. Tapi secara substansi nggak ada perubahan, ya. Ya kayaknya jaksa akan mengulang ke sana, tetapi dari awal ketika jaksa sendiri tidak menahan, kemudian hakim tidak menahan, kan berarti asumsi kita bahwa jaksa pun mendasarkan pada kasus pencemaran nama baik yang ancamannya di bawah 5 tahun. Kalau kita lihat ya, sebagian besar, tadi kan saya menyimak itu dakwaan yang lama dengan dakwaan yang baru, itu ya tidak banyak juga bedanya. Intinya bahwa Dr. Tifa 4 hal ya, yaitu pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian semacam edit atau manipulasi dokumen, dan kemudian ya pasal 32 dan pasal 35, kemudian pasal tentang 433 dan 434 ya, itu pokok dakwaannya. Dan kalau saya lihat dari awal kan saya sudah punya sikap, sebenarnya kasus ini jangankan dilimpahkan ke pengadilan, dilakukan proses penyelidikan saja nggak pantas ketika laporan itu diterima misalnya. Kenapa begitu ya? Karena Pak Taufik mau gabung ke sini, Pak? Sini dulu. Ya. Enggak. Gitu. Jadi saya kan sudah punya sikap. Jadi from the beginning kan, kasus ini jangankan dilimpahkan ke pengadilan, dilakukan penyelidikan saja tidak pantas. Kalau kita bicara tentang fitnah misalnya, kan fitnah terlebih dahulu seharusnya dibuktikan bahwa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Ketika tidak ada sebuah putusan pengadilan yang firm, dan unfortunately yang dilakukan Pak Taufik misalnya tidak berani memutuskan apakah secara substantif material itu asli atau palsu misalnya, maka pasal fitnah kan terlalu prematur untuk didakwakan. Nah demikian juga pasal pencemaran nama baik, dan kita tahu bahwa ada alasan pembenarnya, yaitu soal public interest, kepentingan publik. Pasal 32 dan 35 itu ngawur bin ajaib, lebih ngawur lagi. Ya. Karena tidak relevan dengan apa yang diadukan oleh Jokowi. Bahkan kami dalam pra-peradilan itu sudah menantang JPU, jaksa penuntut umum yang dalam hal ini jadi termohon di pra-peradilan, tolong tunjukkan minimal 2 alat bukti ya, yang menunjukkan bahwa pasal 32 itu bisa digunakan. Kita nggak bicara substansinya, tapi minimal ada nggak saksi yang melihat perbuatan Mas Roy, pada waktu itu konteksnya Mas Roy, kan sama dengan Dr. Tifa, bahwa unsur-unsur pasal 32 terpenuhi. Terlepas apakah itu benar dan salah itu soal lain, itu materi pokok perkara. Kita bicara tentang formalitasnya saja. Kalau Anda mau dikenakan pasal 32 dan 35, paling tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi formilnya, minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah ini saja tidak ada dokumen elektronik yang dirusak, yang tidak lagi bisa diakses dan lain sebagainya. Maka kita mengatakan ya, baik dakwaan yang lama, surat dakwaan yang lama maupun surat dakwaan yang baru, ya dari sisi hukum zong sebenarnya tidak bisa dikenakan baik ke Dr. Tifa maupun Mas Roy. Itu observasi saya. Dan kalau kita bicara misalnya kita angkat lagi level konstitusi mengenai kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Hal-hal seperti ini, defamation law atau hukum pencemaran nama baik di negara demokratis itu nggak dipakai. Ya, itu perkara privat. Iya, itu privat. Ya. Jadi boleh misalnya warga negara kalau kita mau punya peradaban yang lebih tinggi demokrasinya dan menghargai konstitusi, kalau misalnya punya kasus-kasus seperti ini, ya silakan saja. Ajukan secara privat aja. Pak Jokowi gugat. Gambarnya gitu. Donald Trump aja dijotosi, dipajang di pinggir jalan, dijotosi, orang nggak ada yang dipidana. Sama waktu saya ke Amerika, misalnya di Washington, saya ketemu itu George Walker Bush, dia bilang no brain, nggak ada otaknya. Bayangkan ada boneka seperti itu dijual secara bebas. Nah, memang tentu kita tidak seradikal itu ya, tetapi paling tidak mekanisme agar tidak menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium ini itu bisa kita tegakkan. Jadi kalau misalnya kita tersinggung, kan tersinggung itu perasaan subjektif. Kalau misalnya warga negara yang tersinggung dilayani oleh negara, lama-lama negara kolaps. Ya, negara habis ngurusin persoalan pribadi. Persoalan pribadi, ada orang tersinggung, kemudian di macam-macam dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya
mudah-mudahan hukum ditegakkan. Cuma memang yang perlu hati-hati ya, kelihatan saya melihat tuh, wah ini kayaknya Pak Jokowi mulai pede. Saya tidak tahu pedenya karena apa ya. Apakah karena ada situasi dia bisa buang badan, ada situasi jalan tikus dan lain sebagainya. Karena kalau kami yakin kalau memang sampai pada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak, dan mudah-mudahan ada ruangnya yang cukup lebar, ya kami yakin tetap seperti kata Mas Res, 99,9% itu ijazahnya palsu. Pakai matematika Bayesian Monte Carlo ala Dr. Tifa, 92,37% palsu dalam konteks fotonya yang diupload Dian Sandi. Nah, lagi-lagi kita juga berkata, kita mau mempermasalahkan mana yang diupload Dian Sandi, apakah yang diperlihatkan di Barreskrim di gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi mana objek dari perkara ini? Ini juga menjadi pertanyaan yang harus konsisten. Pak Taufik mungkin bisa menambahkan. Kalau saya beda sama beliau ya. Bang Refli kan sudah sampai substansi, saya baru hukum acaranya saja. Apakah kalian yakin? Beda itu, melengkapi. Apakah saya melengkapi ya? Apakah kalian yakin Pak Jokowi datang? Ya, karena sudah ada jurisprudensi Pak, apabila seorang pelapor yang tadi mengatakan di negara barat itu penghinaan itu ruang privat ya. Dan saya sering mengatakan juga podcast sama beliau begitu. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kalian yakin Pak Jokowi hadir? Karena di dalam berkas berita acara pemeriksaan, korban yang merasa dirugikan itu wajib hadir, dan itu ada di berkas pertama tadi. Nah, lalu bagaimana konsekuensinya kalau orang yang merasa dihina sehina-hinanya, orang yang merasa direndahkan serendah-rendahnya, orang yang merasakan dipermalukan semalu-malunya nggak datang, itu otomatis hakim wajib mengembalikan berkas perkara ke jaksa. Apakah ada jurisprudensinya? Ada, kasus Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani dilaporkan seorang laki-laki bernama Dito Mahendra secara patut sudah dipanggil oleh jaksa 2 kali untuk hadir sebagai korban untuk didengar keterangannya, di mana unsur kerugiannya Anda dengan ucapan Nikita Mirzani, tetapi tidak kunjung datang. Dipanggil lagi dengan alasan di Singapura. Akhirnya hakim memutus berkas perkara jaksa atau dakwaan jaksa itu dikembalikan. Kalau saja di dalam perkara ini Pak Jokowi hadir, kami lebih siap. Karena kami ada 27 orang, nanti saya tidak akan tanya yang pertama. Saya tanya yang terakhir aja, biar teman-teman yang lebih muda itu tanya dulu namanya Bang Jack siapa, Bang Jack itu KKN-nya di mana dan sebagainya, kenapa ada nama Bang Jack, itu aja. Ya, tidak belum sampai kepada skripsinya mana. Nanti bingung itu. Orang kalau tidak pernah bikin skripsi, ditanya skripsi bingung. Jadi kembali pada teman-teman, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun ya, bahwa hukum acara kita ini asasnya due process of law, dan perbedaan utama dengan KUHP lama ini anti pemidanaan ya. Oleh karenanya sebutannya ultimum remedium, maka disediakan pasal RJ ya, dan RJ pun sudah lebih tinggi derajatnya karena RJ nanti sama dengan putusan pengadilan. Jadi RJ yang sekarang ini tidak bisa tidak bisa diperadilankan lagi, tidak bisa dituntut polisi, tuntut jaksa, karena RJ yang baru nanti di depan persidangan. Kembali kepada tadi yang sampaikan Bang Refli Harun, kayaknya negara ini terlalu buang-buang waktu ini negara mempersoalkan pencemaran nama baik. Orang mereka digaji oleh negara, lebih-lebih putusan Mahkamah Konstitusi kan jelas ya, 105 2022 2024 itu mengatakan bahwa lembaga negara, pejabat negara itu boleh dikritik dan tidak boleh mengadukan ya. Oh, udah itu jelas. Saya pikir dari saya itu aja. Oke. Mungkin Adinda Aziz. Ya. Ini kan fokus dakwaan Roy dan Tifa ini kan fokusnya kepada pembuktian fitnah ya. Iya. Nah, dalam persidangan itu apakah nanti bisa dibelokkan atau push oleh pengacara menjadi pembuktian ijazah? Ya, kita dasarnya dari berkas acara. Kalau dari awal kayaknya ini seperti yang dibilang Bang Refli, mau diarahkan ke pasal yang bisa dipenjara, kan namanya lebih dari 5 tahun. Nah, kalau kita kan laporan pertama semua sudah tersebar di media. Yang sudah tersebar di media itu artinya bukan rahasia. Itu yang harus diungkap di persidangan, bahwa Pak Jokowi merasa difitnah, dicemarkan, dihina, direndahkan, bahwa dia tidak punya ijazah, dia tidak pernah bersekolah UGM, dan itu yang akan kami buktikan. Kalau penuntut tetap fokus kepada persidangan itu,
bagaimana kesiapan pengacara Ya memang membalikan fakta menjadi strategi dakwaan di negara kita ini nggak ada dakwaan tunggal, dakwaannya alternatif, makanya ada subsidiar lebih subsidiar. Berlapis-lapis. Iya berlapis-lapis, pokoknya masuk spider web lah, jaring laba-laba lah begitu. Tetapi kami berkeyakinan hakim tidak akan bisa disetir ke arah sana karena dari awal, Mudah-mudahan, ya insya Allah hakim dari awal sudah mengatakan bahwa apa namanya dakwaan batal demi hukum. Ini kan tidak banyak berubah. Yang diubah cuman itu hal-hal yang dulu ditolak oleh hakim yang menyebabkan apa namanya nota perlawanan dikabulkan itu adalah KUHP lama masih dicantumkan, KUHP lama dicantumkan itu dihapus. Tapi secara substansi nggak ada perubahan, ya. bila itu terjadi nanti kan kasus Bambang itu akan terulang kembali apa tidak Pak? Karena jaksa Ya pertanyaan menarik. fokus atau Ya kayaknya jaksa akan mengulang ke sana, tetapi dari awal ketika jaksa sendiri tidak menahan, kemudian hakim tidak menahan, kan berarti asumsi kita bahwa jaksa pun mendasarkan pada kasus pencemaran nama baik yang ancamannya di bawah 5 tahun gitu. Jadi asumsi kami, optimisme kami di situ. Iya. Ya, kalau memang 32, 35 terbukti nggak mungkin klien kami dapat penangguhan penahanan begitu. Ya. Iya, oke. Oke, makasih. Iya. Sudah. Cukup ya? Oke. Dia udah ngomong cukup, udah ngomong. Siapa nih? 12 menit, panjang itu. Thank you Bang. Kok Bang Refli jadi punya jas TPDT? Enggak dong, beda ya. Ayo. Sendiri saya. Kebetulan pakai yang biru. Oke, terima kasih semuanya. Atau kapan Jakarta lagi? Masuk YouTuber provokator. Biar laku Pak. Hanya manting-manting yang panas. Kalau nggak panas, basi ntar makanannya. Bang, ke sana Bang. Panas. Bareng. Oh, keluarnya dari sono.